next kita akan belajar untuk spot elevation ya. Jadi spot elevation ini fungsinya untuk mendeteksi ketinggian lantai gitu ya, atau plafon gitu, ketinggian permukaan yang ada di denah. Nah, misalnya begini. Biasanya di denah pola lantai kita memasukkan ya ada elevasi begitu ya, plus 00 atau plus berapa begitu ya. Nah, biasanya juga di denah biasanya kita masukkan elevasi begitu ya. Nah, saat ini kalau kita menggunakan Revit, kita sudah bisa melakukan spot elevation secara otomatis gitu ya. Jadi tapi maksudnya otomatis ini dia bisa mendeteksi elevasi secara otomatis ya. Jadi misalnya saya klik ini ya di bagian dimensi ya, di bagian dimensi align di sini saya klik, kemudian saya klik spot elevation. Nah, di sini. Nah, di sini yang pertama teman-teman lihat mungkin yang ini ya, ya, yang simbol ini ya. Nah, caranya bagaimana supaya simbol ini hilang? Saya tidak mau ini ya. Ini teman-teman bisa pergi ke bagian properties, di bagian sini ada tulisannya no symbol, project dan relative. Ya. Bedanya apa? Kalau project ini berarti semua project. Misalnya kalau ini ya, ini karena ini lantai satu ya, misalnya saya no simbol gitu ya, project. Nah, dia kan nolnya dari projectnya kita. Jadi kebetulan karena di sini coba saya masukkan, saya tampilkan potongan ya, atau elevation, coba tanpa tanpa syarat, coba. Oke. Nah, di sini ya, karena lantai satu kita berada di 00, maka dia nanti akan mendeteksi lantai kita di denah pola lantai ini adalah 00 gitu ya. Tapi kalau kalau kita misalnya pergi ke lantai 2 begitu ya, kita buka di lantai 2. Oke, kita pergi ke lantai 2 dan kita pakai spot elevation. Kalau kita menggunakan project, dia akan membaca 3780. Kenapa? Karena ini berdasarkan 0, elevasi 0 dari project kita begitu ya. Jadi nah, lantai 2 kita berada di 3780. Jadi di denah pola lantai 2 kita dia akan bacanya seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan relatif, nah kita akan Revit akan menghitung berdasarkan lantai yang saat ini teman-teman lihat. Jadi di lantai 2 begitu ya. Ini jadi 0, ini maksudnya adalah 0 dari lantai 2 gitu. Oke. Nah, kemudian biasanya kita kalau mau memasukkan ini ya, elevasi, biasanya kita bisa edit tab ya, karena ini coba kalau kita lihat ya, kursor kita ada di sebelah sini tapi tulisan kita ada di ujung kanan atas begitu ya. Kita bisa edit tab. Saya akan menggunakan ini saja ya, yang project saja ya. Nah, di sini kita bisa unit format ya. Unit format kita bisa kita sesuaikan. Biasanya karena kita pakai 2 angka di belakang koma dan dalam meter gitu ya, kita bisa pakai unit format. Nah, use project settingnya ini centangnya kita hilangkan, kemudian unitnya kita jadikan meters. Roundingnya kita bisa jadikan 2 decimal places supaya dia ada ini ya, ada komanya gitu ya. Dan unit simbolnya kita tidak perlu ya, karena biasanya tidak ada meter gitu di belakangnya. Nah, kemudian kita bisa pakai ini, show plus for positive values ya. Kita bisa klik supaya nanti kalau dia positif ya dia munculkan positif ya, kalau minus ya dia munculkan minus gitu. Kita klik OK. Nah, masih belum ya, ini masih di ujung kiri kanan atas itu ya. Kita bisa set caranya bagaimana. Nah, di sini ada tulisannya ya, ada ini text offset from leader gitu. Ini kita bisa nolkan saja.
kemudian ada juga text offset from symbol ya. Kalau text offset from leader itu berarti dari leadernya berapa, ke kiri atau ke kanan berapa begitu ya. Kalau text offset from symbol dia dari simbolnya atau yang tadi ada target gitu ya, itu berapa, kita set ke 0 saja karena kita tidak mau ini ya, tidak perlu gitu ya untuk itu. Kita bisa klik dulu. Nah di spot elevation ini ya kita langsung klik 3 kali, 1 2 3. Oke, kenapa klik 3 kali? Kalau saya klik 1 kali ya dia akan akan nitik di situ gitu ya. Jadi ini elevasi kita mau di sini, kemudian kita mau geser ini kemana begitu ya. Nah tidak mau seperti ini, kita langsung klik saja 3 kali ya gitu. Oke, dan kamar mandi atau WC dan keras. Ada juga taman. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi untuk spot elevation ini kita juga bisa lakukan di bagian potongan. Misalnya saya mau ambil potongan nih, ini kan tampak depan ya. Oke, coba saya potong saja potongan A. Oh ya ini. Oke, saya akan matikan crop vision saya. Kemudian saya akan lakukan spot elevation. Nah biasanya di sini ya kita biasanya kalau di sini elevation kita maunya ada panahnya biasanya. Caranya bagaimana ya? Kita cari saja. Kita bisa tadi ya langsung kita bisa duplicate ya, jadi ya menjadi potongan itu potongan. Nah kemudian ini ya kita bisa setting di leader arrowhead kita jadikan mungkin 30 degree. Oke, kemudian setting dengan yang sama ya, 2 decimal places, meters, so plus for positive values ya. Oke, kemudian kita klik OK ya. Ini di sini ada leader dan shoulder ini ya, ini dibiarkan saja menyala. Nah ini kita harus titik dengan hati-hati ya supaya dia tidak titik di tempat yang salah. Tuh, bisa klik gitu ya. Kemudian kalau sudah kita klik sekali, kita klik 2 kali di sini. Nah supaya dia pas di atasnya. Ini hal yang sama kita lakukan di sini. Oke, nah misalnya tulisannya kebesaran nih, caranya bagaimana ya, kita klik saja spot elevation kita cari text size kita ya. Jadi misalnya mungkin 2 ini sudah paling kecil ya teman-teman ya. Ini maksudnya 2 mili ini apa, ini 2 mili kalau kita sudah print di kertas begitu ya. Jadi nampilnya nanti 2 mili begitu. Jadi jangan jangan lebih kecil dari 2 mili sih saran saya. Ya mungkin kita bisa beri Arial Nero mungkin. Oke, kita bisa klik OK. Nah dia akan lebih kecil gitu ya. Kita bisa klik similar, klik 2 kali lagi. Oke, seperti itu ya teman-teman ya untuk spot elevation dan potongan. Nah kemudian begini, akan kita mau menambahkan potongan gitu ya, tambahkan potongan. Nah di sini potongan kita bisa pakai ini ya, di bagian atas ada section, kita bisa klik gitu ya. Kemudian kita bisa ambil mungkin yang bagian dapur, kita mau lihat tuh. Oke, ke arah sini. Nah di sini ada petir nih ya, kita bisa pisahkan garisnya. Kita bisa klik 2 kali, mungkin kita beri nama ini
kita beri nama potongan CC itu ya. Oke. Crop region visible-nya kita matikan. Nah, di sini ya kita bisa praktekkan dengan benar ya. Kita menggunakan view template, kita buat banyak potongan itu ya. Nah, misalnya copy dari AR01 denah ya, kita copy duplicate. Misalnya ya denah tampak potongan ya harusnya ya. Coba kita beri nama AR01. Kalau denah, misalnya denah tampak potongan A, B, C, 01C gitu ya, dengan potongan itu. Kita jadikan 01C, dijadikan potongan. Oke. Nah, kita klik OK. Kemudian oh ya, kita sudah buat jadi file ya harusnya. Ya, file. Oke. Oh, kita belum centang ternyata, teman-teman. Ini building section kita belum pasangi view template ya. Nah, di sini misalnya, oh saya view template-nya tidak kelihatan nih. Oh, ini salah, ini saya harusnya masukkan lantai 1 saya di non. Oke, ini saya delete dulu. Oke, biar dia kembali ke atas. Oke, potongan ciri saya nah di sini kadang ya bisa, ini saya sudah buat view template kok nggak ada begitu ya. Nah, ini di mana? Ini di bagian sini ya, filternya kita bisa klik, kemudian kita klik all. Nah, kita bisa ketemu potongan kita di sini, kita bisa klik OK. Nah, gitu teman-teman. Nah, kemudian begini ya, misalnya ada juga kalau di perencana begitu ya, mungkin ada seperti ini. Coba saya klik dulu A3 metri, denah potongan CC, potongan AA sama B ini saya masukkan ke dalam potongan kayak misalnya saya masukkan di dalam sini. Oh, sudah masuk. Coba saya copot dulu dari tempatnya. Oke, kita beri nama ini AR01C strip 01 potongan AA. Potongan AA. Nah, di sini ya, kita di denah lantai 1 kita bisa lihat ya. Nah, di sini ada AR01C strip 01. Nah, ini maksudnya potongan ini ada di bagian ada di sheet AR01C strip 01 gitu ya. Jadi kita cari saja di AR01C 01 gitu ya di sheet ini. Nah, tapi biasanya kalau di gambar AutoCAD kita menggunakannya tidak pakai nomor ini yang di atas ya. Ini satu, ini potongan satu maksudnya ya. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa klik ya di waktu di sheet kita ya. Kita bisa klik view kita. Kemudian kita bisa beri detail number kita A gitu. Nah, nanti di bagian sini kita akan lihat ada perubahan ya, ada A begitu ya di sini. Nanti di denah lantai 1 dia akan memberikan juga nomor detail yang sama yaitu A gitu ya. Jadi potongannya ini adalah potongan A gitu ya. Nah, ada juga ini ya, ini ekornya kita mau ganti gitu supaya dia jadi segitiga. Kita bisa seleksi section kita, kemudian kita bisa cycle section textile ini ya, ada tanda panah bolak-balik ini ya, kita klik sampai kita ketemu section yang kita inginkan gitu ya. Ini juga bisa kita klik juga bisa kita klik. Nah,
Oke. 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 Ya. Untuk tutorialnya sampai di sini dulu. Silakan teman-teman mencoba. Terima kasih.